Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erlita Sofianingsih, Stambuk F1G118008, jurusan Ilmu Komputer. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem operasi lanjut. Pengertian sistem operasi. Definisi sistem operasi. Sistem operasi atau biasa disingkat OS adalah sistem software yang melakukan kontrol manajemen perangkat keras dan fungsi dasar sistem dalam komputer. Secara umum, sistem operasi adalah software pertama yang diinstal pada memori komputer setelah proses booting. Sementara program atau aplikasi lainnya baru bisa diinstal jika sistem operasi sudah terpasang. Layanan inti sebuah OS adalah memberi tampilan antarmuka pengguna (user interface), memberikan akses ke disk, manajemen ruang penyimpanan, serta penjadwalan tugas. Yang B, konsep sistem operasi. Sistem operasi adalah perangkat lunak yang mengontrol pelaksanaan program komputer, yaitu dengan mengatur waktu proses, pengecekan kesalahan, mengontrol input atau output, melakukan perhitungan, komplikasi, penyimpanan, pengelolaan data, serta berbagai bentuk layanan yang terkait. Dengan kata lain, sistem operasi merupakan resource manager, pengolah sumber daya yang berperan untuk mengatur, mengorganisasikan, mengoperasikan secara keseluruhan bagian sistem yang konflik. Komponen sistem operasi. Yang pertama, manajemen proses. Proses adalah sebuah program yang sedang dijalankan eksekusi. Sebuah proses membutuhkan beberapa sumber daya untuk menyelesaikan tugasnya. Sumber daya tersebut dapat berupa CPU, time, memori, berkas-berkas, dan perangkat-perangkat. Sistem operasi mengalokasikan sumber daya tersebut saat proses itu diciptakan atau sedang dijalankan. Ketika proses tersebut berhenti dijalankan, sistem operasi akan mendapatkan kembali semua sumber daya yang bisa digunakan kembali. Selain itu, bisa bertanggung jawab atas aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan manajemen proses seperti membuat dan menghapus proses pengguna dan sistem proses. Kedua, menunda atau melanjutkan proses. Yang ketiga, menyediakan mekanisme untuk proses sinkronisasi. Yang keempat, menyediakan mekanisme untuk proses komunikasi. Yang kelima, menyediakan mekanisme untuk penanganan deadlock. Keenam, menyediakan mekanisme untuk proses sinkronisasi. Yang ketujuh, mekanisme untuk proses komunikasi. Yang terakhir, 8, menyediakan mekanisme untuk penanganan deadlock. Yang kedua, manajemen memori utama. Memori utama atau lebih dikenal sebagai memori adalah sebuah array yang besar dari word atau bit yang ukurannya mencapai ratusan, ribuan, atau bahkan jutaan. Setiap word atau byte mempunyai alamat tersendiri. Memori utama berfungsi sebagai tempat penyimpanan instruksi atau data yang datanya digunakan oleh CPU dan perangkat input-output. Memori utama termasuk tempat penyimpanan data yang bersifat volatile, tidak permanen, yaitu data akan hilang kalau komputer dimatikan. Bertanggung jawab atas aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan manajemen memori utama seperti yang pertama, menjaga track
dari memori yang sedang digunakan dan siapa yang menggunakannya. Yang kedua, memilih program yang akan di-load ke memori. Yang ketiga, manajemen berkas. Berkas adalah kumpulan informasi yang berhubungan sesuai dengan tujuan pembuat berkas tersebut. Umumnya, berkas mempresentasikan program dan data. Berkas dapat mempunyai struktur yang bersifat hierarkis, direktori, volume, dan lain-lain. Sistem operasi mengimplementasikan konsep abstrak dari berkas dengan mengatur menyediakan penyimpanan massa, misalnya TAFES dan disk. Sistem operasi bertanggung jawab untuk aktivitas berikut yang berhubungan dengan manajemen berkas seperti yang pertama, pembuatan dan penghapusan berkas. Yang kedua, pembuatan dan penghapusan direktori. Yang ketiga, mendukung manipulasi berkas dan direktori. Yang keempat, memetakan berkas ke secondary store. Yang kelima, membackup berkas ke media penyimpanan yang permanen, non-volatile. Yang keempat, manajemen input atau output. Sering juga disebut dengan device manager, yang mana menyediakan device driver yang umum sehingga operasi I/O dapat seragam, membuka, membaca, menulis, menutup. Contohnya adalah menggunakan operasi yang sama untuk membaca berkas pada perangkat keras CD-ROM dan floppy disk. Sistem I/O terdiri dari yang pertama, sistem buffer yang mana menampung sementara data dari atau ke peranti I/O. Spawning yang melakukan penjadwalan pemakai I/O sistem seperti lebih efisien antrian di. Yang ketiga, antar muka device driver yang umum menyediakan device driver yang umum sehingga sistem operasi dapat seragam, buka, baca, tulis, tutup. Yang keempat, drivers untuk spesifik perangkat keras yang menyediakan driver untuk melakukan sistem operasi rinci atau detail untuk perangkat keras tertentu. Yang kelima, manajemen penyimpanan sekunder. Penyimpanan sekunder terjadi karena memori utama bersifat sementara dan kapasitasnya terlalu kecil. Maka untuk menyimpan semua data dan program secara permanen, sistem komputer harus menyediakan penyimpanan sekunder untuk dijadikan backup memori utama. Contoh dari penyimpanan sekunder adalah hard disk, disket, dan lain-lain. Sistem operasi bertanggung jawab dalam aktivitas yang berhubungan dengan manajemen penyimpanan sekunder. Yang pertama itu ada manajemen ruang kosong, yang kedua alokasi penyimpanan, yang terakhir penjadwalan disk. Yang keenam, jaringan. Sistem terdistribusi adalah kumpulan prosesor yang tidak berbagi memori atau clock. Setiap prosesor memiliki memori lokal masing-masing. Prosesor dalam sistem terhubung dalam jaringan komunikasi. Sistem terdistribusi menyediakan akses pengguna ke bermacam-macam sumber daya. Akses tersebut menyebabkan yang pertama, meningkatkan kecepatan komputasi, yang kedua, meningkatkan penyediaan data, yang ketiga, peningkatan keandalan. Yang ketujuh, sistem proteksi. Proteksi berkenan dan mekanisme untuk mengontrol akses yang dilakukan oleh program, proses pengguna, sistem maupun pengguna sumber daya.
Mekanisme dari protek harus yang pertama membedakan antara pengguna yang sah dan yang tidak sah. Yang kedua, spesifikasi kontrol untuk diterima. Yang ketiga, menyediakan alat untuk memberlakukan sistem. Yang kedelapan, Common Interpreter System. Sistem operasi menunggu instruksi dari pengguna. Command Driven, program yang membaca instruksi dan mengartikan kontrol statement keinginan pengguna. Umumnya disebut yang pertama Control Code Interpreter, Command Line Interpreter, Unix. Struktur sistem operasi. Sistem monolitik struktur sederhana. Sistem monolitik ini berisikan kumpulan dari berbagai prosedur yang dapat dipanggil oleh prosedur lainnya untuk menjalankan sistem, sehingga antar prosedur dapat saling bekerja sama dengan menjalankan sebuah sistem. Main procedure adalah suatu program yang digunakan untuk memanggil salah satu dari service prosedur dan juga meminta pelayanan dari service prosedur. Service prosedur adalah program yang digunakan untuk menjalankan fungsi pemanggilan prosedur yang mana prosedur itu harus diaktifkan. Yang ketiga, Utility Procedure adalah program dasar yang digunakan untuk mengendalikan sistem komputer dan juga untuk mengerjakan apa yang dibutuhkan oleh service prosedur. Contoh sistem operasi yang menggunakan struktur ini adalah Unix, MS-DOS. Struktur lapisan, layered structure. Sistem operasi memiliki sistem layer. Maksudnya adalah sistem operasi terdiri dari beragam layer, mulai dari bawah hingga atas, sehingga masing-masing layer memiliki tujuan dan fungsi masing-masing. Lapisan layer paling bawah biasa digunakan sebagai perangkat keras, sedangkan lapisan layer yang paling atas digunakan sebagai user interface. Adanya struktur berlayer ini digunakan untuk mengurangi kompleksitas rancangan dari implementasi sistem operasi. Yang pertama itu layer perangkat keras, yang kedua layer sistem operasi, layer kelengkapan, layer program aplikasi. Kernel mikro. Fungsi dari kernel mikro ini adalah untuk mempermudah komunikasi yang terjadi antar program client dengan beragam layanan yang terdapat pada ruangan user. Modular. Struktur modular ini dimulai dari kernel yang biasanya memiliki kumpulan komponen inti dan terhubung dengan penambahan layanan secara dinamis dan dalam waktu berjalan, sehingga untuk mengatasi hal tersebut, struktur modular ini melakukan dengan cara menggunakan pemanggilan modul secara dinamis. Contohnya dari sistem operasi yang menggunakan struktur modular ini adalah Solaris, Linux, dan Macintosh. Virtual Mesh merupakan jenis struktur yang memiliki sistem time sharing. Sistem time sharing ini memiliki fungsi untuk dapat menyediakan kemampuan multi-programming dan
perluasan sistem mesin dengan user interface yang lebih mudah digunakan. Client Service Model. Pada dasarnya, sistem operasi terdiri dari beragam proses yang dikategorikan sebagai client dan server. Client merupakan sebuah jenis proses permintaan layanan, sedangkan server adalah jenis proses yang memberikan layanan. Proses dan create. Proses. Sebuah proses secara umum adalah serangkaian terus-menerus dari tindakan untuk mencapai hasil yang spesifik. Namun, dalam dunia komputer, proses adalah sebuah contoh dari mengeksekusi program komputer. Dengan kata lain, itu adalah konsep dasar kejadian tunggal dari program komputer yang berjalan. Proses yang berjalan secara binar akan mengandung satu atau lebih thread. Secara tidak langsung, proses merupakan program yang sedang dieksekusi. Pembuatan sistem. Sebuah proses dibuat melalui sistem called the process yang dilakukan oleh parent proses. Setiap proses akan kill process dapat juga membuat proses baru. Ketika sebuah proses dibuat, maka proses tersebut dapat memperoleh result waktu CPU, memori, berkas, atau perangkat I/O. Secara langsung, dari sistem operasi atau proses tersebut, berbagai result yang tuanya orang tua proses tersebut dapat membagi-bagi result yang dimilikinya atau menggunakan secara bersama-sama. Result ini yang dimilikinya dengan proses anakannya. Terminasi proses. Suatu proses determinasi ketika proses tersebut telah selesai mengeksekusi statement terakhir dan meminta sistem operasi untuk menghapus statement tersebut dengan menggunakan sistem call exit. Status proses. Bila sebuah proses dieksekusi, maka statusnya akan berubah-ubah. Statusnya dari sebuah proses mencerminkan aktivitas atau keadaan dari proses itu sendiri. Yang pertama, new. Status yang dimiliki pada saat proses baru saja dibuat. Signing. Status yang dimiliki pada saat instruksi-instruksi dari sebuah proses dieksekusi. Waiting. Status yang dimiliki pada saat proses menggunakan suatu event. Contoh proyek IMCO. Ready. Status yang dimiliki pada saat proses siap untuk dieksekusi oleh prosesor. Terminate. Status yang dimiliki pada saat proses telah selesai dieksekusi. Read adalah dalam dunia IT, read adalah pelaksanaan instruksi terkecil dari program komputer yang dapat dikelola secara independen sesuai dengan jadwal. Sebuah thread adalah jalan eksekusi sederhana dalam proses. Sebuah thread adalah sebagai proses kuat karena thread bisa melakukan proses apa saja yang bisa dilakukan. Model proses yang dieksekusikan sejauh ini telah menunjukkan bahwa suatu proses adalah sebuah program yang menjalankan eksekusi thread tunggal. Sebagai contoh, jika sebuah proses menjalankan sebuah program word processor, ada sebuah thread tunggal dari instruksi-instruksi yang sedang. Banyak sistem operasi modern
telah memiliki konsep yang dikembangkan agar kemungkinkan sebuah proses untuk memiliki eksekusi multi-thread agar dapat secara terus-menerus mengetik dan menjalankan pemeriksaan ejaan di dalam proses yang sama. Maka sistem operasi tersebut memungkinkan proses untuk menjalankan lebih dari satu tugas pada satu waktu dilaksanakan. Perbedaan antara proses dengan thread tunggal dengan proses dengan thread yang banyak adalah proses dengan thread yang banyak dapat mengerjakan lebih dari satu tugas pada satu satuan waktu. Proses dan thread, dua teknik yang digunakan oleh programmer untuk mengontrol prosesor dan pelaksanaan instruksi pada komputer dengan cara yang efisien dan efektif. Sebab proses dapat berisi beberapa thread. Thread menyediakan cara yang efisien untuk berbagi memori meskipun beroperasi beberapa eksekusi dari proses. Oleh karena itu, thread merupakan alternatif untuk beberapa proses. Penjadwalan CPU. Penjadwalan CPU adalah basis dari multi-programming sistem operasi dengan main switch CPU di antara proses. Akibat sistem operasi dapat membuat komputer produktif. Ketika sebuah proses dieksekusi, maka proses yang lain harus menunggu sampai proses pertama selesai. Pada sistem komputer yang sederhana, CPU akan banyak dalam posisi diam, sehingga waktu CPU ini sangat terbuang. Akan tetapi dengan multiprogramming kita bisa mencoba menggunakan waktu secara produktif. Beberapa proses disimpan di memori dalam satu waktu. Ketika suatu proses harus menunggu, sistem operasi dapat saja akan menghentikan CPU dari suatu proses yang sedang dieksekusi dan memberikan sumber daya kepada proses yang lain, begitu seterusnya. Penjadwalan adalah fungsi dasar yang suatu sistem operasi hampir semua sumber komputer dijadwalkan sebelum digunakan. CPU salah satu sumber dari komputer yang penting yang menjadi sentral dari sentral penjadwalan di sistem operasi. Algoritma penjadwalan CPU. A. First come, first served. Algoritma ini merupakan algoritma yang paling sederhana. Dari namanya, kita dapat menebak kalau algoritma ini akan mendahulukan proses yang lebih dulu datang. Jadi proses akan mengantri sesuai waktu kedatangannya. B. Shortest job first. Algoritma ini mempunyai cara yang berbeda untuk mengatur antrian di write queue. Proses diatur menurut panjang CPU. Words berikutnya lebih tepat shortest next CPU words. Priority. Algoritma ini memberikan skala prioritas kepada tiap proses. Proses yang mendapat prioritas terbesar akan didahulukan. Skala yang diberikan dalam bentuk integer. Beberapa sistem menggunakan integer kecil untuk prioritas tertinggi. Beberapa sistem menggunakan integer besar. Kelemahan dari algoritma ini adalah proses dengan prioritas kecil tidak akan mendapat jatah CPU. Hal ini dapat diatasi dengan aging, yaitu semakin lama menunggu prioritas semakin tinggi. D. Round robin. Algoritma ini mengilir proses yang ada di antrian.
proses akan mendapat jatah sebesar time kuantum. Jika time kuantumnya habis atau proses sudah selesai, CPU akan dialokasikan ke proses berikutnya. Algoritma ini sepenuhnya bergantung besarnya time kuantum. Jika terlalu besar, algoritma ini akan sama saja dengan algoritma first come, first served. Jika terlalu kecil, akan semakin banyak peralihan proses sehingga banyak waktu terbuang. Multilevel algoritma ini mengelompokkan antrian dalam beberapa buah antrian. Antrian-antrian tersebut diberi prioritas. Antrian yang lebih rendah tidak boleh dapat dialokasi selama ada antrian tinggi yang belum kebagian. Tapi tiap antrian boleh memiliki algoritma yang berbeda. Kita juga dapat menjatah waktu CPU untuk tiap antrian. Semakin tinggi tingkatannya, semakin besar juga waktu CPU-nya. Yang F, multilevel feedback tree. Algoritma ini mirip sekali dengan algoritma multilevel. Perbedaannya ialah algoritma ini mengizinkan proses untuk pindah antrian. Mungkin itu saja dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.